Sony Kartika. Nyeniman gitu ya. Tahun 80-an. Perjalanan panjang, Pensiun, pameran. tanda kasih, Ngeyel. teman seperjuangan, seorang kakak Sifat care luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan merdeka. Nah ya, kata merdeka ini banyak aspek. Aspek dari mereka yang habis tugas lalu purna tugas itu juga merdeka ya dah. Institut Seni Indonesia Surakarta yang sekarang ini kita saksikan bersama, yang kita berbakti pada negara dan bangsa, itu adalah buah dari sebuah perjalanan panjang, sebuah perjuangan dari rekan-rekan di ISI Surakarta yang waktu itu masih berstatus Akademi Seni Karawitan Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan beberapa aspek yang berkaitan dengan sosok Darsono. mengenal Prof. Dar itu 37 tahun yang lalu. Dia memang intens menulis Profesor Dar ini. Nah, disitulah saya kenal beliau. Darsono ini sudah saya kenal lama sejak dia masih di UNS. Bahkan sering kumpul di namanya tuh di Baluarti dulu ya. Kecil di Sasono Mulyo, ujung bagian selatan timur. Ya, kantornya kecil sekali. Sebagai tempat untuk think tank kami, untuk berembuk kami, menyusun strategi berdirinya sebuah institut kesenian Indonesia. Nah, saya kenal Darsono itu awal tahun 80-an. 83, 84, 85 lah ya. Jadi sekitar tahun itu. Itu poin saya mengenal Prof. Dar berkesan. Tentang sosok Darsono ini yang lebih dikenal juga dengan sebutan Sony Kartika. Yang saya ingat waktu itu tampilannya tidak seperti sekarang yang nyeniman gitu ya. Dulu dia ya pokoknya kalau istilah teman-teman itu clear SPG. Jadi formal, pakai pakaian dimasukkan berikat pinggang, tampilan dengan kacamata. Saudara Darsono ini adalah teman akrab saya yang sejak lama merintis kegiatan keseni rupaan dalam wujud karya-karya rupa. Sekitar tahun 80-an, di mana rekan kami, senior kami, Pak Sugeng Tukiyo. Nah, kebetulan beliau ketemu dengan Pak Gendon Humardani, Direktur ASKI Surakarta waktu itu. Dan kemudian beliau sempat berbincang-bincang dan punya visi ke depan untuk meningkatkan status ASKI Surakarta menjadi Institut Kesenian Indonesia waktu itu, atau IKI, cita-cita dulu IKI. Itu sekitar tahun 80-an. Ngobrol-ngobrol dengan almarhum Pak H.B. Sutopo, ya. Termasuk juga Narsen Avatara. Nah, mereka itu, dan juga almarhum Putut Harmono. Mereka itu seakan-akan satu pasukan yang ingin memberi warna tentang kehidupan seni rupa di Solo. Nah, kemudian Pak Sugeng secara khusus itu ditugasi oleh Pak Gendon dan kemudian direkrut menjadi dosen ASKI waktu itu untuk mengumpulkan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang cukup untuk merealisasikan cita-cita. Ketika di wilayah Surakarta ini dikabarkan akan dikembangkan proyek Institut Kesenian Indonesia. Di waktu itu beberapa teman menghubungi saya dan tentu saja Pak Darsono
kemudian ada lagi Pak Bonyong Muniarti, Pak Sumati, Pak Tony, yang kemudian kami bergabung di dalam proyek yang waktu itu diketahui oleh Profesor Karta Subarna. Nah, kemudian rekrutmen dosen-dosen berikutnya itu diberikan pada seni rupa secara agak longgar oleh ASKI Surakarta. Dan muncullah rekan kami Pak Ahmad Syafi'i, Pak Sumati, kemudian Pak Darsono yang sekarang sedang kita bincangkan, Profesor Dr. Darsono MSN. Nah, itu tahun 85 beliau masuk di Akademi Seni Karawitan Indonesia bersama-sama kami. Dia waktu saya studi tahun 92, 93 itu dia juga studi di ITB. Nah, kala itu dia malah lebih banyak mengadopsi kegiatan ekstra. Artinya oke proyek lah ngono ya. Mbah gue nyablon, mbah gue jadi broker, aku kurang ngerti. Pokoknya proyeknya oke. Sampai suatu saat boleh disebut, Ki Darsono kemana? Oh lagi pergi Pak. Pergi kemana? Wallahu alam ya dah. Karena susah mengikuti jejak beliau itu. Nah, selang beberapa tahun saya selesai S2 waktu itu. Darsono ini ngajak, Mas ngelanjut ke yo S3. Loh kok ojo ngono. Iki elek beban negara yang harus diselesaikan. Waktu itu adalah pembuatan proposal untuk menjadi institut. Di sini muncul lagi perhatian Prof. Dar, care-nya itu ketika beliau minta bahwa setelah ini di antara kita harus secara bergilir studi lanjut. Dari berdirinya seni rupa di ASKI Surakarta dengan apa yang disebut dengan bengkel kerja seni rupa. Inisiatornya itu Pak Sugeng sendiri. Kemudian Pak Murtijono almarhum yang dulu adalah ketua Taman Budaya Surakarta di Jawa Tengah, Surakarta, PKJT waktu itu. Kemudian Mas Putut Handoko Pramono, itu yang dosen UNS yang juga sudah almarhum. Kemudian juga seniman Hajar Satoto, ya dengan semua perso seniman Hajar Satoto. Itu semua satu kata bagaimana kita mewujudkan Institut Kesenian di Surakarta yang merupakan kelanjutan dari ASKI Surakarta. Itu sekitar tahun 85-86 kita berkutat di seputar penyusunan konsep. Saya mengenal Prof. Dar itu sebenarnya sejak muda, di tahun 80-an. Saya berada di Sasonomulyo, di Mandungan. Prof. Dar sering dolan ke sana. Studinya di ITB Bandung, dia pulang membawa gelar doktor, lalu kami menjadi sangat dekat sekali. Jadi hampir setiap hari kami bertemu, kami berdiskusi, kami pergi bersama-sama, makan bersama-sama, dan terus-menerus kami bertemu. Sebelum masuk menjadi pegawai negeri sipil di waktu itu Akademi Seni Karawitan Indonesia, itu Pak Darmuda sudah melanglang buana di beberapa perguruan tinggi, maksud saya di beberapa sekolah yang ada di wilayah Surakarta. Ada SPG, ada SMA Muhammadiyah, ada beberapa lagi SMA yang lain yang dia libati. Jadi dibanding kami yang berempat, itu dia tergolong orang yang biasa di luar, yang nanti lama-lama akan berkembang menjadi ketika profesor dia enak menjadi tenaga luar biasa. Tapi dulu dimulainya justru dari tenaga yang biasa di luar. Ya. Tampilannya necis, persis seorang guru, tapi dia ramah,
ya, bisa bergaul dengan siapapun. Kemudian yang saya catat lebih positif dari dia itu dia care kepada siapapun. Bertahun-tahun kami berdua mengisi di beberapa radio. Misalnya di radio Solo Radio. Itu setiap jam 11 sampai dengan jam 1, 2 jam itu kami ngobrol dengan beliau, mengisi hampir 2 tahun. Lalu kami mengisi juga di RRI, itu ngobrol di sana, itu juga 2 jam, itu juga antara jam 9 sampai jam 11. Di samping itu kami dengan Pak Dar sering membantu Pemkot menyelenggarakan event-event yang diselenggarakan oleh Pemkot. Contoh, kami berkali-kali menyelenggarakan Bengawan Solo Festival. Saya dengan Prof. Dar sebagai pelaksana, penggagas sekaligus pelaksana. Sifat care Prof. Dar tadi adalah dia mengajak para teman untuk ayo kuliah, jangan berhenti, jangan takut macam-macam ya. Kamu satu kos dengan saya, ya. Selama 1 tahun saya kos bersama Pak, ya, Prof. Dar. Prof. Dar tidur di bawah, itu kan tempat tidurnya bertingkat gitu. Saya yang ada di atas. Kamu kentut terus, itu dia bilang. Ya memang begitulah. Tapi intinya saya bisa melihat Pak Dar itu sebagai orang yang begitu perhatian agar orang per orang, ya, SDM-nya, dan kemudian organisasinya termasuk sampai ke induknya itu bisa mewujudkan sebagai sebuah lembaga yang betul-betul punya kekuatan ideal, ya, bisa dihargai oleh perguruan tinggi lain. Kami tidak hanya bersahabat sebetulnya dengan Prof. Dar itu. Saya sangat ingat betul ketika saya sakit. Yang nungguin juga Prof. Dar. Ketika saya sakit, sudah agak sihat itu, Prof. Dar pulang dari rumah saya, pulang, belum sampai ke rumah, saya panggil lagi itu datang karena saya rumoso kumat, saya dengan istri saya tolong dipanggilkan Prof. Dar. Prof. Dar belum sampai di rumah, hampir sampai di rumah dia kembali ke rumah saya. Itu apa tanda kasih dia pada saya, sehingga saya sangat menghormati dia sebagai seorang kakak, tidak hanya sebagai seorang sahabat. Luar biasa beliau, dan kebetulan di antara teman-teman di seni rupa waktu itu, beliau memang secara keluarga sudah lebih mapan lebih dulu ya. Istrinya pegawai negeri, ya. Jadi di belakang tuh sudah ada yang kuat itu, wanita yang kuat yang menopang karirnya Prof. Dar. Dan ini patut disyukuri oleh beliau, dan beliau mampu memanfaatkan itu dengan baik. Beliau studi dengan tekun dan akhirnya mampu meraih jenjang akademik tertinggi dan juga karir dari akademik yang tertinggi juga, yakni profesor. Dan saya mengatakan profesor terhadap Prof. Dar. Mudah-mudahan ilmu yang beliau miliki bisa ditularkan dengan maksimal kepada adik-adik para junior di Fakultas Seni Rupa dan Desain pada khususnya, dan dunia kesenian pada umumnya. Itu harapan saya. Ada hal yang menarik dari sosok Darsono ini, yaitu pertama, kadangkala dia itu suka ngeyel. Tapi kata ngeyel ini karena prinsip. Jadi dia punya prinsip, sehingga ngeyel. Jadi kata ngeyel ini jangan dipikir negatif ya. Coba ditimbang dulu. Oh, ngene karena dia pengen gini. Nah, dan saya yakin Darsono ini orangnya cukup supel. Dia sendiri kalau ke Padang, ke Bandung, ke mana nih daerah Jawa Timur nih, Malang, Surabaya ya, itu kadang-kala ya dialognya tuh dialog formal gitu. Tapi begitu masuk kandang ya sudah,
kadang-kala ya nyemes kiri kanan gitu. Karena apa? Itu prinsip yang berbeda itu tadi. Tapi tidak berarti itu buruk atau itu negatif. Kita hanya ingin menimbang saja. Oh iya, iki sing bener, iki sing apik. Lebih mendasar dari Prof. Dar adalah dia itu sangat perhatian terhadap visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh ISI Surakarta. Ya. Akhirnya saya sampaikan selamat kepada Prof. Dar bisa menyelesaikan tugasnya sebagai guru besar sampai dengan pensiun, dan syukur alhamdulillah masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tiada hari tanpa kreasi. Itu moto pertama. Moto kedua, budayaku adalah tradisiku.